Budaya. Oh, MSDP. siapa sih? Jadi mata kuliah, sebenarnya saya ampu juga nanti setelah UTS ya. Ya, buat. Assalamualaikum. Salam. Semangat, tinggi itu. Kedawi di kasihan. Semangat, ditambah nomor semuanya. Jadi ini mata kuliah 3 dosen itu masalah. Iya. Udah apa nanti saya. Ya. Nah kebetulan temannya tawarin mau ngisi kapan? Nanti aja lah. Mau pandangan dulu. Nanti diri saya sekarang. Novel MCI. Wah, ya iya sebenarnya. Oke. Itu nama saya. Keseharian saya di linguistik sebetulnya pendidikan juga, dan saya dekat Fakultas Tarbiyah di Bandung. Kalau yang belum tahu ya, kalau main-main ke UIN silakan. Saya harus menyelesaikan masalah tadi, makanya jam 3 itu masalah sedikit selesai. Jam 3 itu masih di Bandung kan? Oke, kasihan takut nungguin, tapi katanya mau nungguin saya ya. Terima kasih. Oke, the shape of educational system. Jadi saya ingin melihat bahwa di sini ada beberapa yang tidak saya masukkan. Saya sekelas sama Pak Nahdi waktu ngambil program dokter. Pak Nahdi Mes Advent, Pak Nizar, Pak Nizar, Pak Biasa. Tapi cuma saya terus balik ke Australia itu menimba ilmu di sana S2 dan S3 lagi. Oke, nih saya selalu menjelaskan bahwa kan MSDM itu semua daya manusia itu cuma satu, kalau saya human thinking itu aja, cara orang berpikir. Kenapa human thinking perlu? Karena dengan pikiran Anda bisa membuat seseorang menjadi tidak suka sama orang lain, ya, atau memilih partai tertentu. Ketika kemarin pilpres, asal partai ini, jadi kenapa jadi partai ini? Dari pikiran saja. Nggak usah canggih-canggih lewat makanan atau dikasih uang. Kadang ada ideologi atau ketika kita menyebar sebuah doktrin saja itu kan pakai pikiran. Ketika ada iklan di televisi bahwa mahkota perempuan itu adalah itu ternyata salah, bahwa mahkota perempuan itu adalah bagaimana cara kita mengatur pikiran kita. Nih, human thinking dalam MSDM sangat penting sekali. Itu kan Pak Nadi mungkin menjelaskan tentang mesin Metode. Nah itu lah ya. Ada yang 5, ada yang 8, terserah pahamnya hal gitu ya. Ada yang tambahan juga soalnya mesin menit Pak. Ya, sebagai 7 lah tamat itu. 7 lah. Ayo 8 kita bid'ah ya 8. Jadi bukan masalah. Nah yang paling penting adalah dari semua manusia itu cuma satu, bagaimana cara kita create how to create human thinking, bagaimana cara menciptakan sebuah pemikiran manusia. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal itu cuma ada 4. Nih, sama inquiry itu seni bertanya. Jadi makanya ibu bapak sekarang di rumah kalau sebanyak yang bertanya suami pada istrinya atau istri pada suaminya itu wajar. Karena manusia suka bertanya, anak-anak pada ibunya,
orang yang tersesat pada orang yang tidak tersesat gitu ya, maksudnya menyayangi jalan itu hal dasar manusia, maka harus dibiarkan orang bertanya. Dengan ini bertanya ini orang semakin lebih pengen tahu kan. Contoh ibu siapa namanya yang boleh tahu? Aneng Fatima. Bu Ani. Bu Aneng Fatima. Oh Aneng. Bu Aneng melihat di iklan ada kue misalnya untuk berbuka ya, kue apa saja, lapis legit, mau lapis saat itu. Lalu Rayot. tahu kan ya di Google gimana cara, atau tanya dulu sama tetangga ibu tak bisa lapis 7 misalnya baru sampai level 5. Oh berarti nggak bisa dari buku religia kan ada. Wah googling aja dulu dari sekali. Biarkan manusia bebas berpikir. Lalu baru dia akan menemukan attention kieu geuningan cara nanti lapis 7. Sesudah beberapa tahun makan itu kan bosan tiap lebaran makan kue-kue. Protes anaknya, protes suaminya, protes tetangganya, Pak RT juga ikut protes. Karena itu makan. Ada ikut makan Pak RT. Maka bikinlah apa? Itu. Inovasi itu barangnya ada nggak? Sudah ada Pak. Cuman kita ya Berbeda kemasan. ya boleh berbeda kemasan, berbeda sentuhan misalnya. Dulu mah kue lapis lebih ada 7, sekarang 7,5. Gimana caranya supaya beda Pak? Berbeda. Inilah yang disebut dalam bidang fikih disebut dengan apa? Bid'ah itu innovation kan. Sama ini bisa muncul. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa ini 4 hal ini yang menjadi alasan manusia harus tetap berpikir. Oh ya. Karena sumber daya manusia, kalau ibu bapak ingin melihat ya, saya di Unika sejak 2004 ya, 2004 beres naik S1. Beres S1 saya langsung aja, teman dulu S1 bisa aja. Sudah dia. Saya jadi wakil dekan, terakhir jadi ketua yayasan sekarang masih. Karena nggak boleh menjabat dekat di negeri, nggak boleh menjabat di swasta. Makanya saya pilih yang hal yang selalu saya ingatkan pada semua orang itu adalah investasi pada manusia. Contoh, kita punya staff sekolah kan, kasih workshop. Sekarang lagi canggih-canggihnya AI atau apa kayak berhubungan dengan AI. Jadi di apa investasi manusia itu tidak akan ada hilangnya. Bahkan ketika seorang pejabat Cina ini, jika kamu ingin merebut dunia, maka investasikan pada manusia 100 tahun ke depan, kapan 100 tahun ke depan itu pasti akan bermanfaat daripada kau menginvestasikan pada emas, sawah. Makanya ini yang saya bilang sekarang, pendidikan sekarang dianggapnya gini. Ketika orang-orang di Garut, mohon maaf ya, ini fakta. Di Garut itu tingkat pendidikan sangat keras sekali, rata-rata. SD atau SMP kelas 1 udah tutup sekolah. Sumber dayanya gimana ya? SD. Sumber daya di Garut gimana? Ya gitu. Ya kalau Anda ingin berinvestasi pada sumber daya, maka harus punya fondasi yang kuat. Sekarang fondasinya rata-rata lulusan SD, kira-kira bakal maju nggak? Ya enggak. Lulusnya susah, sulit. Orang yang rata-rata S1 aja belum bagus, apalagi ini SD. Jadi saya ingin buat, ya Anda juga harus ya kepada masyarakat selalu mensosialisasikan bahwa sekarang itu investasi bukan pada emas, pada harta, tapi pada manusia. Apa? Sekolah kan anak Anda. Dan saya lupa, bapak saya sudah jadi raja Roma, misalnya ibu saya rentenir. Belum tapi dunia ada satu akhirat. Misalnya ini apa yang menjadi alasan menjadi saya nggak mau sekolah ya karena itu. Terjamin. Kalau muncul identitas, gimana cara manusia ya kalau mulai dari awal. Bagaimana secara pendidikan diberikan saya tahu persis. Saya tahu persis. Mulai dari
S1 dulu di Cipanong sampai ke sini. Nah, yang jadi masalah itu bukan itu, tapi bagaimana kreativitas itu diciptakan oleh para pendiri-pendiri Bunda ini. Zaman dulu itu mengajar itu ya, di sini kan belum ada BPJS, di sini tahun 2004, asalnya difokuskan di fisik Cimanuk kan. Zaman dulu itu repot sekali gaji dosen dan sebagainya. Sampai sekarang muncul kreativitas yang dari para pendahulu kita yang bisa membuat kita menjadi yakin bahwa ternyata dulu mah kepikiran dulu farmasi. Bapak saya dulu pertama kali bikin farmasi 98 itu pertama kali swasta di Priangan Timur. Buat saya berpikir zaman saya dulu tahun 98 saya nggak bikin farmasi, nggak ada dulu. Sekarang Bu, kalau farmasi dibuka 3 kelas itu yang datang bisa 7 kelas. Kita cuma nerima 3 kelas aja. Kenapa? Ya dosen kita kan cuma segitu. Dulu tahun 98 kan kita tahu bikin farmasi apa sih? Saya selalu ngobrol sama Pak Rek kalau bisa kalau lama halus visinya bagus visinya dia. Benar. Gitu, ketika memiliki visi yang bisa pas sekarang bisa masuk gitu. Sekarang kalau tidak bangga sudah ada program visi dia. Oke. Kemudian nanti ada lagi PAI atau FPI-nya susah karena FPI ada S1. Belum PAI, belum S1 PAI masuk S3. Belum S1 coba bikin S2 ke PAI. Bisa sih FPI tapi jadinya aneh gitu ya. Tapi nggak masalah kalau di UIN juga ada PI S3, pendidikan Islam S3, nggak ada S2, nggak ada S1 gitu. Tapi kan masih bebas. Ya tidak kayak di swasta. Begini mah ya. Dan belum ngomong kan ada saya bekerja di dua belah pihak. Oke, dulu itu gini Bu, silabus, lalu bikin textbook, diikuti oleh silabus, lalu teachers mulai mengikuti textbook, siswa mengikuti textbook, siswa tes, gitu kan. Coba kita lagi bikin silabus jelek, ya udah ini kata lulus itu. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka yang kita juga tidak paham. belum paham. Sebetulnya ini itu nggak ada. Karena merdeka, ini kan merdeka itu artinya tidak follow the rule, ini kan follow the rule, terlalu textbook. Jadi main bolanya terlalu textbook. Saya pernah ingat komentar bola ketika Indonesia kalah sama di Australia. Waktu Piala Asia kemarin 16 besar kan kalah 4-0. Australia itu cuma modal bule saja, main bolanya jelek, bola laki-laki ya. Kalau perempuan bagus, perempuan itu hampir 5 besar dunia karena lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang suka sepak bola. Ada olahraga favorit di sana untuk laki-laki adalah kriket dan tenis di sepak bola. Komentatornya ngomong gini. Australia itu textbook sekali mainnya. Wah bagus banget. Di textbook itu ya, bek kanan itu harus kalau ada main bola, tackle ke kanan ya. Dia tidak bisa berimprovisasi. Kumawas ya, cuma pelatih. Kanan, tackle, balik tinggal ke kanan. Ya, sungguh banget. Walaupun tidak seperti itu ya hasilnya. Tapi sangat terlihat sekali si pemain itu sangat textbook. Kalau ini umpan dari sini pasti ke sini, ini pasti ke pemain depan. Udah, nggak ada variasi pemain-pemain di tengah ya, kayak Persib. Nah itu yang menjadi alasan kenapa textbook itu sudah sangat dihilangkan. Belajar bisa dari mana saja, nggak usah dari buku, bisa apalagi S2 sekarang S3, belajar dari jurnal. Baca buku, baca apa lagi? Baca 100 orang Pak. Gitu. Lalu baca semua hal yang menurut Anda bisa penting, maka Anda kumpulkan bisa menjadi sebuah hal yang baik. Ini nantilah. Oke. Pada waktu COVID kemarin, kebetulan ketika saya pulang dari Australia itu pas COVID. Jadi saya menyaksikan sekali bagaimana shocknya orang Indonesia guru dan dosen ketika pertama kali ada di sana itu namanya virtual learning atau distance learning, pembelajaran jarak jauh.
Kita kan ada goyah. Masa ngajar di WA kan nggak lucu. Zoom baru datang, berapa? Itu Zoom udah lama ya. Waktu itu sangat keren sekali. Google Meet juga baru ini, lalu kita pakai Google Form dan sebagainya ya. Google banyak yang pakai Google Classroom dan sebagainya. Itu dipakai LMS berbarengan. Lalu kita baru kuliah itu 2021 akhir. Seluruh Indonesia. Tidak apa-apa. Tenang saja kan di Amerika tahun 2019 itu 25% internet akses dan sebagainya itu sangat biasa. Kalau bilang internet di Indonesia jelek, di Amerika juga cuma seperempatnya itu masalah. Karena memang itu yang menjadi masalah. Ketika disuruh digaungkan, kenapa Pak Nadiem bisa bilang bahwa selama COVID itu kita siswa itu cuma 3 bulan saja mendapatkan pelajaran. Karena sisanya itu loss, makanya disebut dengan generasi learning loss. Susah. Jadi loss itu hilang, ada yang hilang. Generasi yang sekarang, kalau SMA itu berarti sekarang semester 2 atau 4. Makanya saya selalu menjaganya di saya dari Fakultas Tarbiyah untuk semester 4 dan 6. Coba kalau bisa dosen itu memberikan tugas lebih atau tugas tambahan lebih ya, atau misalnya apalah sesuatu hal yang di luar dari apa yang Ibu Bapak berikan, karena dia mengalami sesuatu hal yang kosong ketika pembelajaran tahun 2020 sampai 2022. Jadi ketika masuk dia akan 2022 ya, 2021 2022 sekarang itu berarti ya 6 COVID. 6 sebenarnya kita banyak 864. Jadi khusus buat itu mau ada apa ya, statement tambahan karena banyak loss waktu itu. Jangan dikasih tuh saya. Ya, oke, remote learning. Nah ini juga saya sangat memberikan remote learning karena saya lihat ini SDM-nya belum memadai. Ketika kita menjadi sebuah kesatuan, maka ada beberapa hal yang bisa diremotekan, bisa dibuat virtual, bisa juga tidak. Drama rumah ya bermain sama orang tua. Biologi ya lihat misalnya tumbuh-tumbuhan. Puisi ya kan Anda dan Bapak Anda bikin puisi. Makanya di musim puisi itu kan waktu itu kan. Misal Sabian terima kasih, Sabian dan terima kasih. Nah kayak ada satu jam itu misalnya ada di sekarang. Itu yang menjadi alasan kenapa hal tersebut bisa. Misalnya mau dibalik tuh preparing a dinner, bagaimana cara kita menyiapkan makan malam. Itu dipelajari lagi oleh si anak sehingga dipraktekkan di video di dan di sini mungkin ada beberapa yang jadi guru juga tahu bagaimana cara penilaiannya kan nggak ada kita waktu penilaian COVID itu tidak ada takarannya, akarunya berdasarkan namanya betul. Di PPL saya menguji PPL gitu ya, PPL lalu KKN itu sementara KKN sudah selalu dilaksanakan. PPL itu tetap penting, jadi mereka ngajar di kelas kayak gini, video upload ke YouTube itu gampang. Ada juga kan sekolah yang tidak bisa menerima kunjungan dari yang lain, gimana ya? Waktu zaman 2021 ya, September 2020 sehingga saya wah lagi parah-parahnya itu. September itu kan biasanya PPL ya di kampus. Julinya itu KKN, COVID datang benar, gimana coba itu? Apakah ditiadakan? Tidak bisa. Makanya sekarang ya itu menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa apa kita masih membutuhkan KKN. Itu bagi kalau saya bagi tarbiyah berusul, kenapa PPL tidak dimasukkan KKN? Toh ketika KKN juga ngajar ini sampai-sampai ini kalau anak tarbiyah itu, makanya mau dimasukkan aja ke situ, ini nggak usah ada PPL. Apa itu? Apa ini ibu mana? Ini analoginya sama
Sulit sekali ketika kita belajar sumber daya manusia yang paling tadi ya, pikiran itu kan abstrak, yang dohirnya kan zahirnya bahasa Malaysia ini zahirnya otak. Oke. Ketika otak itu kita berinvestasi ke otak, gimana caranya Pak? Ya, maksudnya manjakan otak Anda dengan penglihatan Anda yang bagus-bagus. Contoh misalnya melihat pemandangan, melihat saya, gitu. Melihat semua alam yang luar atau apalah yang membuat Anda menjadi tidak stres. Good looking. Kenapa? Karena ini ibu bapak ini kenapa ada komputer, ada kosakata atau ya inilah kata ini. Karena otak kita ini Pak, komputer kita, laptop ini menciptakan cara bagaimana otak menyimpan data, itu aja sih Bro. Kita suka lupa, suka laptop, iya kadang-kadang datanya sudah laptop hilang, ya hilang, kita pasti hilang. Nanti kalau udah semakin tua, ya, jadi semakin tua kita ada juga hilang. Otak dari sebelah kiri Pak. Kebetulan penelitian saya tentang otak dan bahasa, kenapa otak itu, saya pengen tahu kok bisa apa yang saya pikirkan sama dengan apa yang saya keluarkan. 1 menit lagi saya mau ngomong selamat berbuka misalnya jangan berbuka, aku jangan contoh ya Pak ya, misalnya 16.53 saya mau ngomong itu sudah saya rencanakan di sini, lalu bakal keluar itu sebenarnya kemudian kok bisa manusia seperti itu? Bisa, tapi ada juga manusia yang nggak bisa seperti itu, kebalikannya ada kok. Jadi manusia udah ngomong itu keluarnya ya kan, apa kita pada buka pemasaran es kepala, es kelapa, kok beda ini dengan ini, banyak faktor, ada karena peluru busuk, balelo stres, kalau ada tekanan, coba ibu kalau ada tekanan jalan, mohon maaf kalau ada yang misalnya ada yang apa ngasih kita tiba-tiba ada yang musim pedang, tujuh, silakan uang Anda tadi. Bapak lancar ngomong nggak? Muat. Waktu itu kan bapak-bapak, saya ada uang nggak ada kan gitu. Atau jangan gitu Pak, ibu-ibu uang berapa ya? Biasa kan suka barengan dia pakai mukena juga barengan, namanya di Instagram ada yang pakai mukena loreng, pokoknya loreng gitu kan. Langsung susah, pasti lagi 3 lama terakhir dia sendiri gitu, kayak ada yang apa ya? Melihat aja sedikit kan mata langsung mencerminkan ke sini. Ini biasanya kalau yang lambai-lambai warna putih adalah itu. Ya, jadi simpel Bu. Apa yang kita pikirkan itu termasuk apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Nah, kalau kita buka Bu di sini, ini dibuka Bu ya. Ini teks Bu. Mata kita yang kanan ini memberi instruksi ke yang kiri, otak kiri ya. Yang kiri memberi instruksi ke otak yang kanan. Sama dengan telinga. Telinga juga sama yang telinga lihat kiri. Maka kiri lebih bagus. Kenapa kiri lebih bagus nelpon? Karena kiri itu lebih dekat ke otak. Kesini nyimpen data. Walaupun sebetulnya sama saja ya. Ya maksudnya tidak masuk keluar telinga kiri keluar kanan kan gitu juga. Tapi itu menjadi alasan kenapa otak itu sangat penting sekali. Kita ini gimana imajinasi? Dan ini yang menjadi pikiran kita seperti itu. Bu aneh. Bu aneh ya Pak. Malam-malam dengan jam 11. Tapi sejak kecil Bu Ana ini dididik kalau ada hihihi itu adalah tukang bakso aci. Kau takut ya? Biasa, itu tukang bakso aci. Ya, yang ngajarinnya siapa ya kita makanya itu suara apa gitu ya? Misalnya anak saya sekarang, saya punya anak kecil usia 2 tahun misalnya. Paling takut sama suara ini Bu, suara yang kayak suara handphone, ya kalau susu nasional dia yang teng langsung lari. Karena dalam pikiran dia mungkin ya itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Saya coba suara horor, dia nggak takut ya. Karena sama saya belum didoktrin dan dia kan belum punya pengalaman, malah mamanya yang takut ya.
Ya kan gitu kan di belum hasil kita kan pengalaman melihat sesuatu hal pengalaman. Bahkan gini, anak saya kemarin sama dengan teorinya siapa John Dewey itu seorang ahli pendidikan ya. Jadi kita ini belajar di pengalaman. Oke, contohnya apa? Di buku sebut itu ada lilin. Anak kecil merenang ya, lilin, pada cahaya dia pegang sampai dia nangis. Kedua kalinya ketika ada lagi lilin besoknya dia melihat dia tak akan berani pegang karena dia tahu itu akan sakit. Maksudnya jangan masuk pada lubang yang sama gitu. Artinya ketika kita menjadi sesuatu hal kita pasti akan belajar secara experience dan yang membuat kita resepsikan sesuatu itu adalah kekuatan pikiran. Makanya kok bisa ya kita mengimajikan sesuatu hal pada yang jadi kayak ada suara yang menjalankan gitu kan itu belum tentu kan bisa aja ya pikiran kita saja. Jadi jangan terpengaruh. Jadi itu yang bisa mempengaruhi otak kita menjadi lebih liar dan sebagainya. Itu baru dari suara-suara, belum dari kata-kata. Makanya sugesti. Kalau doktrin lebih parah. Lebih parah. Doktrinnya kayak gini. Ya tadi, kalau saya bilang pada anak saya ini tadinya handphone, saya bilang ini adalah susu kedelai, bisa nggak ada kecil? Boleh, silakan. Susu kedelai. Susu kedelai. Dewasa ada yang seperti itu ada karena penerapannya sendiri tidak semuanya sama. Tuh kayak pisang di bahasa Jawa sama dengan dan bahasa Sunda sama Jawa itu apa? Pisang ya kan teh manis dan teh tawar harus pesan itu teh manisnya dan teh tawar harus jelas di Jawa gitu. Saya kemarin pulang balik pisang ya. Saya suka bawa kue ini aja. Ini teori linguistik. Cara kita pelafalan di fonologi dan fonetik, bahasa kerennya, bahasa baratnya ya. Sebenarnya kan ini kan Macredor curve ya. Yang apa tuh? Yang seperti itu keluar. Nah, Anda kalau ini lihat sama nggak? Ya sama begitu. Cara keluarnya dia sama. Ini halakan. Ini juga ketika dikeluarkan dalam bahasa Inggris yaitu hak. Dalam bahasa Inggris itu hak kecil, nggak ada hak besar. Bahasa Inggris ya. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris, tapi akan ada kalau Anda belajar bahasa Prancis, agak sedikit ada. Prancis memainkan yang kompleks di sini Allah. Makanya selamat itu bonjour itu kayak ho dalam bahasa. Ada di bahasa ini, nggak ada di bahasa ini. Ada di bahasa ini, nggak ada di bahasa ini, begitu. Ketika misalnya syariah, kita punya shin di bahasa Inggris nggak punya. Maka ketika syariah dalam bahasa Inggris itu diterjemahkannya jadi SH. Nah, insya Allah itu pakai SH Pak. Short dalam bahasa Inggris. Kenapa insya Allah itu bukan insya Allah? Karena mereka nggak punya fonetiknya, nggak punya bunyinya. Makanya gini, bahasa itu muncul orang yang paling jago melafalkan bahasa adalah orang dengan bahasa itu sendiri. Kita bahasa Indonesia orang Sunda, jago melafalkan bahasa Sunda ya karena kita orang Sunda, orang Arab, orang mana pun tidak sama. Makanya kalau kita mau belajar bahasa harus sama orang yang biasa melafalkannya, simpel kan? Dan kita bahasa Arab itu kan unik. Bahasa Arab itu kan ketika zaman Rasul dulu memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pergi ke beberapa daerah, itu kan pasti mereka membaca Quran. Ya, orang Turki, Kyrgyzstan, kalau sekarang Kyrgyzstan ya, ada Persia itu, Iran, daerah sekarang itu ya, berbagai penjuru dunia. Dan mereka tidak semuanya bisa melafalkan ini dengan sempurna. Tiga orang Sunda, P terus, ya. Padahal kan V atau F, di mana kuliah
fakultas, tidak bisa Pak ya, karena kita biasanya seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau ribut dipaksakan nggak bisa. Makanya kalau ada yang sholat di sama imamnya sholat itu jangan Pak, itu yang paling salah itu orang yang menyalahkan. Karena kemampuan manusia, orang Indonesia kemampuan bahasa Arabnya segitu-gitunya gitu. Jangan merasa lebih hebat. Masa orang kayak jago benar bahasa Arab. Nggak bisa. Kalau saya pernah sholat, saya pernah jadi imam di musola sana di Australia. Pas saya ada deh, lalu ada yang koma, ada orang Saudi. Oh nggak bisa, saya harus mundur karena dia yang lebih bagus daripada saya. Sangat ngaco-ngaco lah orang Saudi. Maksudnya cara baca Quran, baca Quran lebih pasti pada saya. Belajar. Jadi mundur sih. Kalau kau ada memang udah biasa, gitu. Jadi alasannya itulah Bu. Jadi ini yang membuat kita menjadi yakin bahwa MSDM ini atau sumber daya manusia yang kita lakukan saat ini adalah baik kalau dari segi dosen dan teachers guru itu adalah bagaimana memfasilitasi mereka secara lebih kreatif saja mengajar. Karena kalau di sini anak-anak lebih suka parvalisan itu dari atas ya, dari ujung mohon maaf ya ujung middle wasat so berarti jauh kan ya, wasatal hot berarti middle through tengah-tengah, atau sapatain kan, sapatain itu juga bahasa kerennya bilingual karena bagi itu kan juga bilingual ya, kan bilingual atau bilingual ini sapatain kan dia bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dua sementara yang kita pakai bukan hanya tarbiyah itu yang berpenjabat 5 bulan hanya masih ada ya. Kata saya gini, kan ada program Mosma ya kalau ada satu. Jadi anak-anak itu pergi ke luar negeri, anak sekolah. Kebanyakan kan waktu kita itu masih tidak merasa karena anak yang jago bahasa Inggris kan negara bahasa Inggris, anak jago bahasa Arab kan negara bahasa Arab. Salah. Balik ke jurusan bahasa Arab harus pergi ke negara yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab nggak aneh dan nggak bangga. Apa nasi eta? Bukan Tunisia jurusan apa BBAO. BBAO. Nah yang tahu sekarang saya silang. Jadi yang anak-anak bahasa Inggris cari kampus yang ada di Tunisia, di Mesir, pokoknya jauh Sudan mana yang berbahasa Arab. Biar Anda belajar bahasa Arab. Karena saya sudah yakin Anda bisa bahasa Inggris. Kalau orang bahasa Arab juga sama. Carilah di negara-negara yang bahasa Inggris. Itu, jadi kita mah suka main set video ya. Kita set video ya. Kita sudah nyaman. Kita main yang sana di sana. Saya paling gak suka yang kayak gitu, lebih suka menantang arus karena kalau yang gak ada tantangan Pak. Yang pertama kali saya ditawarin di dekan, mau nggak? Ya pasti mau. Karena tantangan saya walaupun banyak orang yang nggak suka sama saya, ada yang masih kecil lah dan sebagainya. Biasa sebulan ya. Cuma wae Prabowo menang. Jempring, kayak gitulah. Biasa aja. Mereka cuma ngomong aja komentar tanpa ada tindakan gitu. Tapi saya buktikan dengan beberapa program yang membuat terutama internasionalisasi yang tuntukan saya adalah PPL internasional salah satunya. Jadi kita PPL di Australia di beberapa negara, beberapa daerah di Australia untuk semester 6 dan bulan bisa selesai sekarang dan itu gratis dibiayai LPDP. Yang jadi kita anak-anak kumpulkan dan juga madrasah dan rumah madrasah ini ada guru madrasah ikut PPD. Baru tes Pak. Kapan tesnya? Tes Kemarin lulus.
belum ada apa nih. Makanya berarti Pak. Siap. Saya itu kalau redaktor PPG se-Indonesia. Tapi juga lu itu yang madrasah masalah yang masih PPAI. PPAI itu nggak ada biaya itu apa? Jadi nanti nggak didukung sama Pemda. Karena kayaknya kan Pemda kan, Pemda kita yang bayar, mana yang bayar? Nanti guru madrasah mau saya coba untuk kuliah 6 bulan, 6 bulan, 4 bulan di Indonesia, 2 bulan di Australia, sama sih di guru madrasah, kepala sekolah MI dan sebagainya. Karena penting kalau saya ke sekolah itu seminggu di sana itu datang ke sini bisa menceritakan 1-2 bulan. 6 bulan di sana Anda bisa bercerita setahun, 2 tahun, bisa adopsi. Kalau saya masuk lagi nanti kita ketemu lagi ya selama lebaran. Saya perlihatkan bagaimana biasanya kalau saya kunjung ke sekolah-sekolah di sana menjadi kerjasama. Karena kita tuh harus saya punya slogannya ngabret terus ngabret supaya Gaspol. ya melaju cepat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.